Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kita Bisa DW. Kali ini kita akan share beberapa masalah di Vespa Matic ya. Ini Vespa Matic iGet S125. Jadi ada beberapa masalah, ini Vespa udah lama nggak kepake. Jadi ada beberapa yang nggak bener ya. Jadi kayak ini roda belakangnya nggak center. Ini karena habis crash, kemungkinan rangkanya juga udah kena. Ada karat di berbagai tempat ya, karena di luar ya posisinya, jadi nggak ketutupan, makanya banyak karet. Di bagian depan juga komstirnya udah kena juga. Ini penyakit khas Vespa ya, rata-rata komstir yang kena duluan. Nggak tahu ini masalah atau gimana. Terus lagi di bagian roda belakang tuh ada suara kasar kalau roda diputar. Ini kemungkinan dulu divonis di bengkel sebelumnya ada di masalah rasio, cuma kita belum bisa mastiin. Kita bongkar dulu cover CVT-nya. Jadi moga-moga sih nggak sampai ke rasio ya. Tahu sendiri kalau Vespa tuh rasionya, aduh harganya. Ya, tapi kita buka dulu lah. Ini baut CVT-nya udah beberapa yang hilang ya, nggak tahu mungkin dari bengkel sebelumnya. Ini ceritanya gara-gara divonis rasio, jadi motor ini dongkrok, makanya tetangga depan minta tolong buat lihatin. Jadi ya buat uji coba aja katanya. Ya udah buka aja, lu ntar biar lu tau lah katanya. Ya udahlah ngikut. Karena belum ada pengalaman sama sekali sama Vespa. Jadi ini covernya juga unik ya. Jadi beda sama Jepangan. Kalau di Jepangan itu kan kalau di Jepang itu baut puli itu baru bisa kebuka kalau kita buka cover CVT. Cuma kalau di Vespa dia ada cover kecil. Dia itu cuma buat ngelindungin baut ini yang di belakang itu jadi satu sama CVT. Jadi kalau kita nggak buka baut yang ini, itu nggak bisa kebuka covernya. Makanya kita harus buka dulu karena dia ngiket dari luar kan. Ini pakai kunci 19. Jadi kita kalau nggak pakai impact itu ada dikasih tempat ganjelan. Ini saya ganjel pakai kunci L. Jadi dia buat nahan puli belakang biar nggak ikut muter. Makanya kita bisa pakai kunci biasa. Cuma kalau pakai impact sih nggak ada isu sih. Tinggal kita lepas pakai impact, meskipun nggak diganjel juga bisa. Ini kita lepas. Ini kayaknya bautnya juga sama ringnya juga udah bukan orinya. Nanti kita ganti pakai ring yang baja lah, sama bautnya yang kuatan dikit. Nah baru bisa kita buka cover CVT nya kalau baut yang puli belakang tadi bisa kebuka. Nah udah kebuka covernya. Ini kalau nggak ada covernya halus ya. Jadi kemungkinan di bearingnya ini. Jadi rasionya nggak ada isu di rasio, alhamdulillah. Yang kita khawatirin rasionya. Cuma ini yang parah di bearingnya. Bearingnya udah parah banget. Ini udah nggak bisa ditolong sih ya, harus diganti. Di rasionya juga masih halus, kemungkinan sih nggak ada kerusakan. Nah tinggal kita ganti bearingnya. Ini klipnya nih agak susah nih bukanya nih, harus pakai tang klip, terus pakai bantuan obeng sih kalau susah nih. Oke, kalau udah kebuka klipnya, saya pakai tracker bearing, jadi biar nggak digetok. Ini pakai tracker bearing. Tracker bearing ini bisa dipakai buat bearing roda juga bisa. Rata-rata sih kalau tempat-tempat posisi yang susah sih saranin pakai begini sih, kayak di Jepangan juga di Vario, Mio itu kan susah tuh. Kalau ini sebenarnya bisa digetok dari luar, cuma ya nggak apa-apa lah kita pakai trackernya mumpung ada. Jadi kalau yang Vario emang nggak bisa, Vario Pit itu nggak bisa digetok dari luar. Cuma kalau yang Vespa bisa. Kalau nggak ada tracker pun bisa. Makanya enaknya Vespa begitu. Jadi kita nggak pakai tracker, bisa pakai biasa, getok biasa. Jadi kita tarik nih bearingnya, agak
susah sih, cuma ini bisa. Oke, ini kita cari nomornya ya. Ini nomor bearingnya 6202. Jadi ini gantinya bearingnya 6202 ya, 6202. Cuma tadi nyari yang ada tutupnya, nggak ada. Jadi biasanya kan tutupnya kiri kanan tuh. Ini tutupnya sebelah doang. Nggak apa-apa kita pasang, tapi kondisinya ntar yang nggak ke tutup di bagian dalam, jadi gini ntar. Nah kita pasangnya pakai tracker juga, sama kita tadi kan nariknya ngeluarinnya kan dari dalam. Nah kalau masangnya kita tarik dari luar. Ini kalau di Jepang nggak bisa nih, di Jepangan dia kan CVT-nya nggak bisa bolong, ini nggak bisa dari luar ya. Makanya mau nggak mau harus getok kalau CVT Jepang ya. Harus kita getok pelan-pelan baru bisa kepasang. Kalau ini bisa ketarik dari luar. Ya, udah mulai masuk separuh, dikit lagi. Nah udah, kalau udah tinggal kita pasang klipnya aja sih. Ini kita lepas dulu. Jangan lupa pasang klipnya. Oke, kelar bearingnya. Lanjut kita pasang ke tempatnya. Kita pasang covernya. Ini kita ganti ring baja ya, karena ring tadi sebelumnya pakai ring biasa, jadi khawatir lepas aja. Kita ganjel ya biar nggak muter. Oke, kunci 19. Kita cek masih bunyi nggak. Udah oke ya, jadi nggak ada bunyi lagi. Nah, tinggal kita pasangin ya. Ini ntar PR-nya tinggal ngelengkapin baut yang hilang. Jadi beberapa baut cover CVT-nya udah pada hilang. Untungnya sih sama, bautnya pakai T8 ya, sama kayak CVT Jepangan ya. Kita pasang lagi bautnya, terus kita tinggal tes. Oke, kita tes. Oke, jadi udah kelar ya masalahnya di bearingnya, ternyata udah jadi di ratio-nya.
Alhamdulillah tinggal modalin 30.000 udah halus kembali, selamat rasionya. Oke, PR pertama udah kelar, jadi ini udah halus lagi. Karena masalahnya ternyata di bearingnya. Di bearingnya udah kena, makanya kemarin bunyinya kasar banget. Oke, sekian dari kita Bisa DW, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.